Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu akan memanggil kalian satu persatu. Jadi kalian diharapkan untuk on cam dan menghadap kamera. Ya, Bella Arianti. Hadir, Ibu. Sufaira Nur Faradillah. Hadir, Bu. Laila Hasanah. Hadir, Bu. Ridwan Fatur Rahman. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya pada pertemuan pagi hari ini. Oke, selanjutnya alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk Fatur dapat memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita ke materi, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali bahwa di setiap pertemuan atau di setiap kelas Ibu diharapkan kalian dapat aktif ya dalam mengikuti pelajaran, baik itu aktif dalam menyampaikan pendapat ataupun dalam hal bertanya. Nah, bagi kalian yang sudah aktif, nantinya akan Ibu berikan poin tambahan yang nantinya akan diakumulasikan ke dalam nilai kalian masing-masing. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita akan meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai tentang administrasi pajak. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview kembali terkait materi sebelumnya. Nah, dari kalian nih, ada nggak yang ingat terkait pengertian dari wajib pajak, dan juga apa sih perbedaan antara NPWP dan juga NPPKP? Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Bu, saya izin menyampaikan sedikit yang mengenai apa itu tadi wajib pajak ya, Bu. Jadi wajib pajak itu adalah setiap baik, Bella. yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, termasuk pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Nah, sedangkan NPWP itu merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sedangkan kalau NPPKP yaitu lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk perusahaan kena pajak. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya tadi jawaban dari Bella. Ibu akan sedikit menambahkan ya terkait jawaban Bella tadi, bahwasanya wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara NPWP dan juga NPPKP, NPWP itu diberikan kepada wajib pajak, dan sedangkan untuk NPPKP itu diberikan kepada wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan oleh PPN. Nah, untuk pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang surat pemberitahuan atau SPT pajak. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran dari materi ini. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui surat pemberitahuan atau SPT, yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang ketiga adalah bagaimana caranya melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Dan yang keempat adalah wajib pajak yang dikecualikan dalam surat pemberitahuan. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Ya, jadi
ini merupakan poin pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai yang pertama pengertian dan fungsi SPT, yang kedua tata cara penyelesaian SPT, dan yang ketiga adalah batas waktu dan penyampaian SPT, yang keempat adalah sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT, yang kelima pembetulan SPT, dan yang keenam adalah wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam materi, kita akan main games dulu nih. Ya, ini kita akan main games terkait pencarian kata. Ya, dari anak-anak, mungkin ada kata yang sudah familiar ya setelah kita mengikuti pembelajaran administrasi pajak sebelumnya. Nah, gimana nih? Apakah udah ada yang ketemu kata yang sekiranya sudah familiar? Silakan bisa on mic aja. Saya, Bu. Iya, Sufaira. SPT pajak. Oke, coba kita cek ya, apakah SPT, apa tadi, Sufaira, mohon maaf. SPT masa. Oke, SPT masa ya. Oke, kita cek jawabannya. Ya, betul sekali SPT masa ada ya dalam kotak ini. Silakan ada lagi yang ingin menyampaikan. Saya, Bu. Iya, Laila. SPT tahunan. Oke, kita cek. Ya, betul sekali. Ada ya SPT tahunan di sini. Kira-kira ada yang udah ketemu belum nih? Yang lainnya? Kata Saya, yang Bu. lainnya. Oke, Fatur. Gimana? Sanksi, Bu. Sanksi. Sanksi. Oke, kita lihat. Oke, betul sekali. Sanksi ada ya. Tuh. Oke, ada lagi. Saya, Bu, Blanko. Iya, Bella. Oke, Blanko. Ya, Blanko itu adalah formulir dari SPT ini ya. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya. KPP. Oke, ya betul sekali KPP, tapi ini agak sedikit itu ya, kelebihan gitu kotaknya. Jadi N-nya. Adakah yang ingin menjawab lagi? Masih ada satu lagi kata yang ada di kotak ini. Saya, Bu. Iya, Fatur. SPOP, Bu. Ya, betul sekali. Jadi SPOP itu adalah surat pemberitahuan objek pajak. Nah, jadi anak-anak ini adalah kata yang nantinya akan familiar ketika kita akan mempelajari pelajaran SPT ini pada pagi hari ini ya. Semoga ini bisa dapat membantu pemahaman kalian dalam memahami materi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi SPT. Nah, ketika kalian mendengar kata SPT, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai apa sih SPT itu? Nah, silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau ingin menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, baik Laila. Silakan. Ya, SPT itu adalah surat yang digunakan untuk WP untuk melaporkan pembayaran atau perhitungan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Bagus sekali ya jawabannya, itu adalah pengertian dari SPT. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahkan dan melengkapi dari jawaban Laila ya. Ya, jadi SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak itu digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi dari adanya SPT, itu dibagi menjadi 3 fungsi ya anak-anak. Yang pertama itu ada fungsi bagi wajib pajak penghasilan atau PPH, yang kedua adalah bagi pengusaha kena pajak, dan yang ketiga itu ada di slide berikutnya ya, yaitu bagi pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama itu akan dibahas mengenai bagi wajib pajak penghasilan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak terutang. Dan yang kedua adalah untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak.
Yang ketiga adalah guna melaporkan pembayaran dari pemotong. Nah, sedangkan untuk fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak itu ada 3 poin juga. Yang pertama adalah untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak PPN dan PPBM. Kemudian untuk melaporkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan yang ketiga adalah untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Oke, kita akan balik ke fungsi yang ketiga. Oke, sebentar. Ya, fungsi yang ketiga itu adalah bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Oke, itu adalah pengertian dan fungsi daripada SPT. Kemudian ada tata cara penyelesaian SPT. Ini adalah pokok pembahasan materi SPT yang kedua ya. Ya, di sini ada ilustrasi yang menjelaskan terkait tata cara penyelesaian SPT. Jadi yang pertama itu wajib pajak akan mengambil sendiri belangko SPT-nya ke kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkan NPWP. Nah, kemudian SPT itu diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, pengisian formulir SPT ini harus hati-hati gitu ya dalam pengisiannya, karena nantinya kalau salah pengisian, pajak yang terutang itu nantinya akan kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan. Nah, kemudian setelah diisi, itu harus dilampirkan kembali ya, lampiran terkait dokumen-dokumen. Yang pertama itu wajib pajak harus mengadakan pembukuan seperti laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dan yang kedua, untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Dan yang ketiga, wajib pajak menggunakan norma perhitungan, yaitu yang pertama perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah bukti-bukti tersebut sudah dikumpulkan, maka SPT ini akan diserahkan kembali ke kantor perpajakan yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima tertanggal gitu. Nah, kemudian ini ada tata cara untuk mengisi dan penyelesaian untuk pengisian SPT. Jadi yang pertama itu SPT harus diisi dengan bahasa Indonesia, dan yang kedua menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Kemudian satuannya harus mata uang rupiah dan harus ditandatangani. Kemudian disampaikan ke Dirjen Pajak. Nah, jika kasusnya itu bahasa yang akan digunakan itu selain bahasa Indonesia dan juga satuan mata uang rupiahnya itu selain rupiah, maka jika sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, maka dapat digunakan bahasanya itu tetap bahasa Indonesia dan satuan mata uangnya itu dapat dilakukan selain rupiah. Oke, next. Ya, selanjutnya di sini ada jenis-jenis SPT, itu dibagi menjadi beberapa macam SPT yang dibagi menjadi 3 macam pajak ya. Yang pertama itu ada pajak penghasilan yang di situ akan menghasilkan 2 SPT, yaitu SPT masa dan juga SPT tahunan. Nah, untuk SPT masa itu adalah SPT untuk suatu masa pajak, dan SPT tahunan itu adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian ada pajak pertambahan nilai, yaitu nantinya akan ada SPT masa PPN. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan, itu meliputi surat pemberitahuan objek pajak. Next. Ya, pembahasan yang ketiga itu adalah batas waktu dan perpanjangan SPT. Ya, bisa di next. Ya, jadi di sini ada beberapa macam batas waktu penyampaian SPT yang berbeda-beda ya di setiap jenis pajaknya, dan di sini juga ada jenis yang menyampaikan SPT itu siapa. Misalnya saja seperti jenis pajak PPh pasal 21 itu yang disampaikan itu oleh pemotongan PPh pasal 21 dengan batas waktu penyampaiannya itu adalah selama tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian contohnya itu ada PPh pasal 22
tentang bahan bakar, yaitu contohnya adalah yang menyampaikan adalah Pertamina, yang kemudian batas waktunya itu selama 20 hari setelah masa pajak berikutnya. Kemudian ada SPT tahunan juga, yang jenis pajak itu adalah SPT tahunan PPH, yang menyampaikan itu adalah wajib pajak yang mempunyai NPWP, batas waktunya itu selambatnya 3 bulan setelah akhir pajak perpajakan. Oke, bisa di next. Ya, di sini ada perpanjangan SPT. Jadi apabila wajib pajak itu tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan tahunan dalam jangka waktu yang ditetapkan, nah di sini wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan, PPH, kemudian pemohonan penundaan penyampaian SPT tahunan itu diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak yang nantinya harus dilampirkan pula. Yang pertama, alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan. Yang kedua adalah surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga adalah bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. Nah, di sini sudah ada bagan ya yang menjelaskan terkait sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. Nah, anak-anak, adakah yang ingin menjelaskan terkait bagan yang sudah ada di PPT ini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, boleh, Sufaira. Jadi sanksi keterlambatan tidak menyampaikan SPT itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap karena sengaja. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar, tidak lengkap karena alfa. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak terlambat menyampaikan SPT. Terus dendanya poin yang pertama itu pidana selama 4 tahun atau denda 4 kali pajak terutang. Terus yang kedua, denda sanksinya pidana selama 1 tahun atau denda 2 kali pajak terutang, dan poin yang ketiga sanksinya denda SPT massa dan denda SPT tahunan. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari Sufaira. Jadi seperti itu ya anak-anak terkait sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. Nah, di sini tadi kan Sufaira menyinggung tentang denda ya. Nah, denda untuk SPT tahunan PPH orang pribadi itu sebesar 100.000, SPT tahunan PPH badan itu sebesar 1 juta, sedangkan untuk SPT masa PPN sebesar 500.000 dan untuk SPT masa lainnya itu sebesar 100.000. Oke, bisa di next. Selanjutnya terkait dengan pembetulan SPT. Ya, jadi di sini ada beberapa poin penting terkait pembetulan SPT. Jadi wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan selama 2 tahun pajak. Akan tetapi itu bisa juga dilakukan setelah 2 tahun perpajakan, akan tetapi jika Direktorat Jenderal ini belum menerbitkan surat ketetapan pajak atau belum melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian untuk pembetulan itu harus melampirkan pernyataan tertulis yang jangka waktunya itu 2 tahun sesudah saat terutang pajaknya tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada bagian tahun pajak, yaitu dengan syarat Dirjen Pajak itu belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, kemudian untuk pembetulan SPT ini pula, itu akan dikenakan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar tersebut. Oke, di next. Ya, selanjutnya itu mengenai wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban melaporkan surat pembetulan SPT. Ini merupakan poin terakhir dari materi pembelajaran pada hari ini. Ya, di sini sudah ada penjabarannya terkait materi ini. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin menjelaskan terkait wajib pajaknya? Saya, Bu. Ya, silakan Fatur. Oke, di sini yang pertama adalah
Wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak itu menerima penghasilan neto tidak melebihi penghasilan kena pajak atau PKP, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang PPH. Di sini di mana dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa pajak penghasilan pasal 25 dan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Terus yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usahanya atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Di sini dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPH pasal 25. Oke, betul sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Fatur. Di sini Ibu akan memberikan sedikit tambahan terkait yang tadi dijelaskan oleh Fatur. Ya, untuk poin pertama itu wajib pajaknya itu kan akan dikecualikan dalam hal kewajiban menyampaikan SPT masa PPH pasal 25 dan SPT tahunan PPH itu wajib pajak orang pribadi gitu. Dan untuk poin yang kedua, wajib pajaknya itu akan dikecualikan dalam hal kewajiban menyampaikan SPT masa PPH pasal 25. Nah, apa saja sih isi dari pasal 7 Undang-Undang PPH dan pasal 25 itu? Nah, jadi nanti anak-anak ini menjadikan tugas kalian nanti ya, sehingga nanti anak-anak dapat mengetahui siapa saja sih wajib pajak orang pribadi yang dimaksudkan dalam hal ini. Gitu. Oke, selanjutnya bisa di next. Ya, mungkin sekian materi pada pagi hari ini. Dari anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi tadi? Ya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya sampai sekarang. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, silakan untuk anak-anak adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan untuk materi pada pagi hari ini? Saya ingin menyampaikan kesimpulan. Oke, baik Laila. Ya, kesimpulannya yaitu SPT adalah salah satu dokumen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya, yang mana surat ini akan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban. Berlaku juga sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT saat melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak menemukan kesalahan pada SPT, maka wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT. Ada juga wajib pajak yang tidak harus menyampaikan SPT, yaitu jika wajib pajak tersebut penghasilannya kurang dari PTKP dalam setahun dan tidak menjalankan usaha. Oke, baik bagus sekali ya tadi penjabaran dari kesimpulan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Laila yang sudah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Simpulannya bagus dan sudah mencakup materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Nah, kesimpulan ini menjadi penutup ya dari pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang disampaikan dan untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk main games lagi nih. Tapi di sini main gamesnya itu menggunakan itu ya quizzes yang bersangkutan dengan materi SPT tadi. Oke, silakan anak-anak bisa disiapkan ya buka web quizzesnya sambil Ibu menyiapkan juga. Ya, ini udah semua ya untuk bergabung di quizzesnya. Ibu akan memulai quiznya. Oke, bagus sekali ya tadi sudah ada pemenangnya ya. Ya, kemudian untuk menambah pemahaman kalian juga nih dari materi SPT ini, Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang akan Ibu berikan di Google Classroom. Nah, anak-anak, ini ada tugas untuk pekan depan ya, untuk melatih kalian juga dalam hal pemahaman SPT. Nah, bisa join ke kode kelasnya berikut ini ya, RZ2N2RF. Dan di sini ada tugas. Ya, di sini ada 6 tugas, ada 6 pertanyaan yang nantinya bisa kalian jawab atau bisa kalian kerjakan secara mandiri. Insya Allah mudah gitu ya soalnya.
karena sudah kita pelajari pada pagi hari ini dan semua pertanyaannya dan semua jawabannya ini itu ada semua gitu ya di buku. Nah, mengenai tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Iya, gimana Sufaira? Untuk pengerjaannya dikerjakan gimana ya, Bu? Nah, untuk tugasnya ini bisa dikerjakan di buku catatan masing-masing saja ya, agar untuk menambah catatan kalian juga dari materi SPT-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, mungkin sudah paham semua ya terkait tugas ini. Tugas ini akan dikumpulkan di pekan depan, sehingga masih banyak waktu untuk kalian dalam melakukan pekerjaannya. Ya, oke, kalau begitu Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya dan dibaca-baca lagi materinya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya dan tetap semangat. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.